Assalamualaikum. Selain gula darah dan asam urat, salah satu biang kerok marka metabolisme yang sering jadi perkara itu kadar trigliserid dalam darah. Nah, asalnya dari mana sih si trigliserid ini? Bukan, bukan dari kulon progo. Nah, tolong ya, dibedakan antara trigliserid dengan prirahayu. Malah jauh sih ya sebenarnya. Kalau kata Pak Ustadz, trigliserid yang bagus itu rahmat dari Allah. Tapi kalau skor trigliserid jelek, itu salah kita sendiri. Bener banget nih. Tapi kalau diterus-terusin ke arah sini, bisa jadi tausiah ini. Masya. Hmm. Dulu kita udah pernah bahas tuh, gimana cara-caranya untuk nurunin trigliserid. Tapi kemarin muncul pertanyaan yang lebih mendasar soal lemak dan trigliserid ini, yaitu soal asal-muasalnya. Kemarin yang digambarin trigliserid itu datangnya dari makanan berlemak. Tapi kalau udah diet rendah lemak, makan lemak-lemak udah sesedikit mungkin, trigliserid nggak nurun-nurun. Nah, karena trigliserid yang dari makanan berlemak itu hanya satu sumber, ada sumber-sumber lainnya. Yuk kita obrolin. Ini melengkapi obrolan tentang lemak tubuh yang kemarin-kemarin. Kemarin kita bilang ya, kalau kita makan makanan berlemak, entah saturated atau unsaturated fat, atau trans fat juga, ya bakalan jadi trigliserid utamanya. Sebagian lain jadi sumber biomaterial. Tetapi sumber trigliserid di tubuh kita itu bukan dari makanan berlemak toh. Dia bisa berasal juga dari daur ulang bongkaran lemak yang semula ditimbun di tubuh kita. Dia bisa juga berasal dari kiriman gula karbo berlebih yang terus bikin glukosa darah meninggi. Nah, demi agar tidak menggila, terus oleh tubuh kita itu ya dikonversi jadi trigliserid juga. Dan ini bahkan yang utama nih, yang bikin banjir trigliserid di tubuh kita. Ilustrasinya ini kayak banjir Sungai Ciliwung di daerah tempat Kampung Melayu gitu ya. Air yang meluap itu sumbernya bisa aja langsung jatuh dari langit, berupa hujan deras yang tiada henti, bisa juga dari air laut yang balik arah. Kalau emang sungai sedang kekeringan dan air sedang pasang, bisa juga itu kiriman dari Katulampa sana, di hulu sungai di Bogor. Nah, seringnya yang bikin banjir itu yang kiriman loh. Logikanya gini, kalau yang arus balik dari laut, itu baru beneran muncul kalau kekeringan parah kan ya. Nah, kalau situasi kekeringan gitu, airnya jadi asin sih, jadi jelek. Tapi dia nggak bikin banjir. Orang namanya musim kering, ya kan. Kedua, kalau dari hujan deras terus-terusan, itu ya belum pernah kejadian tuh. Hujan fokus, tumplek-plek, di sungai semua. Kalau hujan deras banget tuh ya, yang langsung masuk sungai, paling dikit kan ya. Yang lainnya itu ada yang ke rumah orang, ke saluran air, halaman orang, ke jalanan, macam-macam. Dan untuk air yang ngumpul masuk ke sungai tentu akan gradual. Sehingga baru akan bikin banjir itu kalau hujannya kelasnya kayak asap zaman Nabi Nuh kayak gitu. Itu lain lagi perkaranya. Pernah kejadian juga tapi jarang. Ketika ini yang paling sering nih, paling tipikal jadi sumber banjir, itu air bah kiriman dari hulu. Karena ini benar-benar bisa sekali jebret gitu, sudah terakumulasi sepanjang jalan. Keempatnya ini tentu yang paling parah ya, paling error, paling gila, paling galak jiwa, kalau sumbernya kombinasi dari ketiganya itu sekaligus. Hujan juga lagi kencang-kencangnya nggak berhenti-berhenti, kiriman dari Katulampa juga nggak karuan, kebetulan air laut pun sedang pasang tinggi. Wah, ini ya bisa banget jadi banjir. Udah gitu, yang sedang berkuasa juga rezim yang zalim sekalian. Idih, nggak usah dipolitisir sih ya. Trigliserid juga kayak gitu tuh. Jangan dipolitisir. Lah, yang sifatnya bakaran lemak tubuh, ini kayak arus balik dari laut masuk Ciliwung. Munculnya kalau sedang paceklik kekeringan. Lagi fasting panjang, banyak kerja banding tulang atau apa gitu. Jadi, nggak berpotensi bikin banjir trigliserid di tubuh kita. Yang kedua, yang asalnya dari makanan berlemak, ini juga idem. Kayak yang hujan langsung di daerah tempat Kampung Melayu tadi. Nggak bakalan sekaligus semuanya masuk sungai, melainkan dia masuknya akan gradual. Trigliserid juga kayak gitu, terkecuali kalau makan lemaknya itu di luar batas. Tapi ini cuma orang yang setengah gila aja sih, yang bisa sampai sono. Kalau orang normal, belum melewati ambang batas saja biasanya kalau udah kebanyakan lemak, protein, terus blenger duluan. Bahkan ya, asupan yang dari pencernaan, ini jalurnya ada dua, ada jalur utama dan jalur alternatif. Kayak arus mudik gitu, tidak semua langsung masuk aliran darah, tapi ada sebagian yang ditransportasikan via kilomikron melalui sirkulasi jalur limfatik atau limflow atau sistem getah bening gitu, dan yang ini nggak akan secara langsung ninggiin trigliserid darah. Yang ketiga lah ini,
yang bisa jadi gelontoran besar kayak banjir kiriman tadi, kalau sifatnya itu kiriman atau konversian dari gula darah yang menggila karena kita kebanyakan keasup makan minum manis, gula karbo, kayak gitu. Glukosa ini kalau ketinggian dia bahaya maut kan ya. Jadi kalau kadar konsentrasinya udah kelewat ambang oleh tubuh kita pasti segera disiasati dengan berbagai cara yang pada ujungnya sebagai last resort-nya gitu dikonversi jadi trigliserid dulu untuk kemudian dikonversi jadi timbunan lemak yang notabene itu tetap trigliserid juga yang kesimpan di sel-sel lemak atau adipos atau adiposa atau adiposit gitu namanya. Kalau kirimannya itu banyak, berlebihan, sedangkan untuk nimbun itu perlu proses dan waktu, dan perlu kendaraan kolesterol untuk kesana kesini, ya udah, ujungnya kadar trigliserid dalam darah itu pasti jadi meninggi beberapa lama. Lebih parah lagi itu kalau trigliserid dalam darah udah tinggi banget, kolesterolnya rendah. Nah, terus glukosa darahnya nggak terkendali, karena orangnya makan melulu, malas olahraga, ototnya kecil, komplit banget tuh. Nah, glukosa darah ini merupakan calon trigliserid berikutnya tuh. Kalau tubuh kita nggak bisa segera optimalkan dengan olahraga atau segala macam aktivitas dan massa otot pas-pasan. Udah gitu metabolisme slow sekalian, lengkap deh tuh. Nah, kalau sekarang sumbernya udah tahu, untuk menurunkannya gimana? Nah, ini kayak dulu pernah kita bahas tuh. Pertamanya ya inputnya dikendalikan. Asupannya gula karbonnya mesti diminimalkan. Sekali lagi yang mesti diminimalkan sumber banjir kiriman nih, bukan diminimalkan asupan lemak. Utamanya begitu. Keduanya, sistem prosesornya itu dibikin lebih efisien. Jangan sampai metabolisme slow. Otot juga mesti kejaga, karena dia bisa jadi buffer penampung semacam bendung katulampanya gitu, sehingga konversian glukosa ke trigliserid itu bisa lebih meredam. Ketiganya, pemanfaatan outputnya itu mesti dioptimalkan juga. Fasting yang cukup, tidur yang cukup, kendali stres, dan seterusnya lah ya. Aktivitas, olahraga, olah fisik, kencengin healing, itu akan bikin optimal. Silakan aja tuh kalau mau dicek video yang lalu. Kalau mau lebih lengkapnya, linknya dan playlistnya yang terkait lemak ada di deskripsi. Oke deh, karena segini dulu. Terima kasih.